saya rasa masyarakat juga punya kegeraman yang luar biasa hari ini, gitu ya. Pertanyaannya, apakah kemudian nanti akan menjadi sebuah gelombang gerakan? Saya rasa itu hal yang itu keniscayaan, gitu ya. Dan kami tentu dalam kelompok masyarakat sipil akan bersama dengan warga negara, semua warga negara yang melawan, semua warga negara yang juga kecewa dan marah terhadap proses pembentukan kebijakan dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah, dan juga semua kebijakan yang tidak pro pada keadilan sosial. Saya Nanda dari Reuters, mungkin buat Mas Ismail sama Mas Dimas, untuk ke depan apakah akan merencanakan demo misalkan Indonesia Gelap Jilid 2 gitu, menanggapi apa yang terjadi dengan revisi UU TNI gitu? Apakah sudah ada komunikasi ini juga dengan teman-teman mahasiswa gitu ya Mas? Terima kasih. Ya, makasih Mbak. Pertama saya juga mau mungkin menanggapin ya apa yang disampaikan oleh Dasko pagi tadi gitu ya, ketika konferensi pers yang mengatakan bahwa kalau misalnya konferensi itu masuk dengan baik-baik ya silahkan gitu ya. Pertama, tentu kalau misalnya dia menyampaikan undangan gitu ya, atau menyampaikan satu ruang gitu ya untuk melakukan diskusi gitu ya, tentu ruangnya itu nggak cuma untuk kontras gitu ya, tapi kan lagi-lagi kalau misalnya itu memang dibahas secara terbuka dan dibahas dengan intensi yang baik gitu ya, melibatkan partisipasi publik gitu ya, kenapa dari awal gitu ya pembahasan yang dilakukan oleh Panja atau konsinyering yang dilakukan oleh Panja di Hotel Fairmont itu tidak juga diberikan akses live streaming kepada publik dan juga akses kepada jurnalis untuk meliput. Itu yang pertama, yang mungkin ini untuk meluruskan sekali lagi supaya kami juga menanggapi bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Pak Dasko itu adalah pernyataan yang mungkin berkaitan untuk kemudian mengelak gitu bahwa apa yang sudah terjadi gitu ya, kemudian dia menjawab itu dengan jawaban-jawaban yang seolah-olah akan membuka ruang gitu, padahal dari awal gitu ya tidak pernah ada ruang pelibatan partisipasi masyarakat secara bermakna untuk proses pembahasan RUU TNI. Yang kedua, kami juga menyoroti proses yang sangat cepat gitu ya. Kami melihat bahwa dari semenjak surpres itu diberikan bulan Februari, pembahasan dilakukan sangat cepat sekali. RDPU yang kemudian melibatkan masyarakat sipil hanya diberikan jatah 2 hari gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa berbicara soal partisipasi publik kalau ternyata waktu yang diberikan untuk melakukan RDPU itu hanya 2 hari, dan tidak kemudian yang juga kami soroti adalah DIM yang dibahas ketika konsinyering Panja itu adalah DIM versi pemerintah yang berbeda dengan ketika proses RDPU yang masih pakai draft yang lama. Sementara DIM itu ada beberapa penambahan pasal yang tidak ada dalam draft RUU TNI yang lama. Itu yang mungkin saya mau tanggapin dulu sebelum menjawab pertanyaan terkait apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Pertama, kalau melihat bagaimana kegeraman masyarakat hari ini dan juga mungkin kemarahan karena melihat bagaimana tindakan empatik dari anggota dewan di tengah situasi ekonomi yang sulit, di tengah efisiensi, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak pada tempatnya gitu, harusnya juga melakukan efisiensi dan juga memperhatikan situasi kondisi masyarakat. Saya rasa masyarakat juga punya kegeraman yang luar biasa hari ini gitu ya. Pertanyaannya, apakah kemudian nanti akan menjadi sebuah gelombang gerakan? Saya rasa itu hal yang itu keniscayaan gitu ya. Dan kami tentu dalam kelompok masyarakat sipil akan bersama dengan warga negara, semua warga negara yang melawan, semua warga negara yang juga kecewa dan marah terhadap proses pembentukan kebijakan dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah, dan juga semua kebijakan yang tidak pro pada keadilan sosial. Mungkin itu Mbak yang bisa saya jawab.